Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Uji Kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Raya Rahmati SPDI, NIM PPG 2024610458. Saya bertugas di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan, Kabupaten Biren. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Semau. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Iman kepada Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Adapun submateri Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala di kelas 8 semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini? Semangat. Ada yang kurang sehat? Ya. Insyaallah baik ya? Ya. Ada yang tidak makan dari pagi? Ya. Ada? Ya. Kita harus makan. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Silakan Sabitul Admi membaca surat pendek. Boleh apa saja. Ikuti ya yang lain. Bismillah dulu Sabitul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bisa? Wa
artinya, Ya. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Iya. Sudah mengerti menurut kalian? Sudah. Bisa dibaca rame-rame sekali? Bisa. Berarti bak Rasulullah ya kan? Pada diri Rasulullah itu sudah ada sifat-sifat yang baik, suri teladan bagi kita. Contoh sifat-sifat yang ada pada Rasul apa saja? Siddiq, Tauhid, apa lagi? Amanah dan matanah. Kira-kira kalian tahu itu nama-nama Nabi? Berapa orang? 20 nih. Ada yang bisa menghafal nama-nama Nabi 25? Ya, ibu tampilkan dulu, ya. Nah, ini nama-nama Nabi yang 25. Kira-kira kalian bisa menyanyi lagu Nabi-Nabi 25? Bisa. Ayo kita mulai. Adam, Idris, Nuh, Khalid, Ibrahim, Ismail, Ishaq,
akan ingat-ingat kapan kita pernah berkhianat? Sering ya? Gak misalnya aja waktu. Dah, satu lagi apa itu? Balada. Apa arti balada? Bodoh. Nabi dia tidak bodoh, pandai. Tapi kalau kita ada yang bodoh? Ada. Waktu kita jelaskan pelajaran, kita tidak sanggup satu kali dah supan. Pandai. Kalau Nabi satu kali diturunkan wahyu langsung menghafal disampaikan kepada Allah. Tapi kalau Nabi satu kali dia turun wahyu, dia langsung bisa disampaikan kepada umatnya. Dah, Bu lanjut ya. Dah, Ibu mau tanya, tujuan Nabi diutuskan ke dunia ini apa saja? Yang pertama adalah menyampaikan wahyunya Allah. Kepada siapa disampaikan? Ya, kepada kita kepada umatnya ya. Udah itu apa lagi? Ya, kita dibimbing oleh Rasul kepada jalan yang lurus. Kalau kita menuju jalan yang lurus, kira-kira kita akan masuk kepada surga Allah. Tapi kalau melenceng daripada jalan yang lurus, kita akan masuk neraka. Berarti kita hidup di dunia ini ada dua pilih. Kira-kira kalian mau yang mana? Surga. Kalau surga apa saja yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah berbuat kebajikan. Kalau mau masuk ke neraka apa saja? Berbuat dosa. Salah satunya adalah meninggalkan salat. Kita nggak usah salat. Ini kira-kira kalian mau bilangnya mau masuk ke dalam surga. Ini Ibu tanya dulu sekali. Kira-kira tadi pagi ada yang menjalankan perintah Allah? Yang sering Ibu tanya tiap pagi. Ada yang mengerjakan salat subuh? Ada. Tunjuk tangan. Yang mengerjakan salat subuh tunjuk tangan. Kira-kira hampir semua. Ada beberapa orang yang tidak mengerjakan salat. Kira-kira itu apa kalian pilih? Hah? Kalian bilang di mulutnya mau masuk surga, tapi salatnya malas. Kira-kira salat itu apa? Tiangnya agama. Kalau nggak ada tiang kayak mana? Ini Ibu sarankan pada kalian. Besok-besok, kapan-kapan saja jangan tinggalkan salat kalau mau masuk surga. Ya Rasya, kenapa senyum? Dah, berarti tujuan diutusnya Rasul adalah membimbing manusia ke jalan yang lurus. Berarti kita harus menjalankan jalan yang baik. Seperti barusan Ibu tanya apa? Menjalankan tugas sehari semalam ada 5 waktu. Jangan kita tinggalkan. Itu baru namanya kita menjalankan apa yang disuruh oleh Allah. Dan itu apa lagi yang ketiga? Memberikan kabar gembira dan peringatan bagi yang melakukan kesalahan. Dan itu apa lagi? Menjadi teladan bagi umat manusia. Kita bisa mengambil teladan pada diri Rasulullah. Bahkan banyak orang yang mengejek dulu waktu membawa agama Islam. Tapi beliau bersifat sabar. Kita kan sesama kawan. Bacot ada yang ikut, tapi kita sudah marah. Kita harus meladani sifatnya Rasul. Dan itu apa lagi? Menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad kira-kira diutus ke muka bumi ini untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti akhlak kita harus baik sesama orang tua, mau sesama guru, mau sesama teman, kita harus bersikap baik. Akhlak itu mencerminkan diri kita. Udah itu satu lagi apa? Menegakkan keadilan di muka bumi
Jabatan. Berarti keadilan itu sangat diperlukan ya. Sangat dibutuhkan di muka bumi. Makanya diutusnya para rasulnya Allah. Tadi Ibu sudah bilang para rasulnya Allah ada berapa? Ada 25. Ada 25. Jangan sekarang kita belajar. Minggu depan sudah lupa. Ya, ingat ya. Nabi kita ada 25. Bisa diingat kira-kira? Bisa. Tadi kita udah baca rame-rame ya. Tadi hikmah beriman kepada Rasulnya Allah, yaitu hikmah beriman kepada Rasul meneladani akhlak yang mulia. Siapa tinggi akhlak dengan ilmu? Tinggi akhlak. Kita harus memiliki akhlak. Jangankan kita punya ilmu, misalnya kita mempunyai ilmu yang tinggi, pandai sekali kita, tapi kita nggak ada akhlak. Ada kira-kira orang yang menghormati kita? Tidak ada. Tapi kalau kita berakhlak, mempunyai ilmu, otomatis kita akan dihormati. Ya. Ada itu apa lagi? Keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik. Kita kalau bisa mempelajari daripada sifat-sifatnya Rasul, kita akan baik, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti dengan kita meladani sifat-sifatnya Rasul, kita akan memperoleh kebahagiaan dua kalian. Yang pertama adalah kebahagiaan dunia. Kita hidup di dunia menjadi lebih mudah. Yang satu lagi apa? Kita akan hidup bahagia di akhirat. Sabri kenapa? Nggak ada apa-apa. Dah. Baiklah. Sekarang Ibu sudah kasih beberapa materi, sudah Ibu paparkan. Sekarang Ibu mau kalian diskusi, biar kalian lebih paham tentang iman kepada rasul-rasulnya Allah. Sekarang kita buat kelompok dulu. Ini geser ke belakang. Geser ke belakang, kita buat kelompok. Ya. Oh, ini 3 orang aja. Ini geser ke belakang. Ini kalian bertiga. Ini geser ke belakang ya. Dah, ini sudah. Kalian buat ya. Ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua. Dikerjakan ya. Ada adik. Ada. Kita kerjakan dulu. Baca. Ya, kelompok dua ya. Tulis namanya dulu sampai mana? Ya, tulis nama kelompok. Dan pelajari kelompok kedua. Saya 7. Nama kelompok. Dan tulis nama dulu. Tulis namanya dulu di sini. Yang kedua tulis belakang. Semua bekerja. Dah. Oh, ini berapa? Saudara berapa? Buat kerja kelompok dulu. Dah. Ramai gaya lagi buat. Tulis nama di sini. Bukan kelompok ini kalau 1, 2, 3. Jangan lama-lama sekali. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, untuk dikerjakan 5 menit. Sampai. Ya, ini dilihat di buku. Ceritakan ya kan di sebelah sini kan ada. Ibu yang urusan tadi sifat-sifatnya Nabi. Mana? Ini kan ada. Baca Sabri. Ini ada tadi mana? Siddiq Tabligh. Ada. Ini tulis ya. Mana bukannya Sabri? Tulis. Ini dipasangkan. Ini Siddiq mana? Mana artinya? Dipasangkan ya. Pasangkan. Waktu 5 menit. Ini isi. Siapa idolanya? Idolanya siapa? Idolanya siapa? Bagi-bagi sana ada. Ada lagi lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga, coba diperhatikan lembar yang ketiga ada ya. Ya, kawan kata. Sini kawan apa itu? Apa
udah Bu. Udah. Kita mulai lagi. Tadi kan sudah ada kesimpulan refresh. Sekarang kita ibu kumpul yang kalian buat. Sudah selesai semuanya? Sekarang kalian presentasi ke depan kelas. Siapa yang bersedia dulu yang pertama? Tabu. Ada, masuk. Dipersilakan ke depan. Yang lain dengar. Sudah dipresentasikan oleh Bukti. Sapri. Ya, dengarkan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Makna Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Kami sangat senang karena bisa bertemu dengan orang yang kami kagumi. 2, tuliskan tokoh idola kalian. Idola kami adalah Nabi Muhammad SAW. 3, mengapa kalian menjadikan idola? Karena Nabi Muhammad SAW telah membawa umat manusia ke jalan yang baik dan benar. Pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil Rasul beserta artinya. Baca. Yang lain dengar. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca terus. Iman kepada Rasul itu apa saja yang dibuat? Ini baca terus ini. Ini. Ceritakan. Apa itu? Ada. Kira-kira ada yang bertanya dulu tentang materi kita, yaitu iman kepada Rasulnya Allah. Kira-kira siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Ada, tanyakan. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya dulu? Ada. Coba didengarkan ya, yang lain dijawab. Apa pertanyaannya? Ya, yang ditanyakan oleh Syakira adalah sebutkan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ada. Zafiatun bisa jawab. Yang lain dengar ya. Siddiq artinya jujur atau benar. Ya. Rasul harus selalu berkata jujur dan benar dan bertindak dengan benar. Ya. Jangan berbohong atau menipu. 2, amanah artinya dapat dipercaya. Ya. Seorang rasul harus selalu dapat dipercaya dan diandalkan dalam segala hal. Ya. 3, tabligh artinya menyampaikan. Seorang rasul harus mampu menyampaikan ajaran Allah dengan jelas dan rinci. 4, fatanah artinya cerdas. Seorang rasul harus memiliki kecerdasan dan pemahaman yang mendalam mengenai ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jelas? Siapa lagi yang ingin bertanya? Udah, boleh. Jelaskan hikmah atau manfaat yang dapat diperoleh dari beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab soal itu? Udah, tolong dijawab. Berpedoman hidup, beriman kepada Rasul, memberikan pedoman, beriman kepada Rasul, memberikan hidup yang jelas, Jangan ribut. sehingga manusia dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Apalagi? Semangat dalam berjuang. Ya, semangat dalam berjuang ya. Apa bisa dari Musa? Tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Ya, tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Apalagi? Dan dapat membelah lautan menjadi dua. Ya, membelah lautan menjadi
merupakan rukun iman keempat yang wajib kita yakini. Ya, dah. Berarti iman kepada Rasulnya Allah adalah merupakan salah satu rukun iman yang berapa? Yang keempat. Udah, siapa lagi? Ya. Rasul adalah makhluk ciptaan Allah yang ditugaskan mengajar kaumnya untuk selalu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Berarti Rasul diutuskan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita supaya kita menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada yang lain. Itu kesimpulan kita materi hari ini ya, Nak. Udah, siapa lagi? Apa lagi yang bisa diambil kesimpulan? 3. Jumlah Nabi sebanyak 1.124 jumlah Rasul sebanyak 313. Ya. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diyakini sebanyak 25. Ya, berarti jumlah nabi yang wajib kita ketahui adalah 25 orang. Yaitu dimulai dari nabinya Adam sampai yang terakhir Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah lanjut, siapa lagi yang bisa ambil kesimpulan? Udah. Ulul azmi adalah nabi dan rasul yang diberi mukjizat karena sesungguhnya dalam berdakwah kepada kaumnya untuk mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesekian nabi yang 25 ada lagi yang diambil menjadi ulul azmi. Ada berapa orang? Ada 5 orang. Siapa saja kan nabi yang ulul azmi? Ada yang tahu? Siapa saja yang termasuk nabi ulul azmi? Ada? Siapa nak? Apa? Nabi Nuh, dan itu nabi apa lagi? Ibrahim, apa lagi? Musa, apa lagi? Isa, yang terakhir Nabi apa lagi kesimpulan yang bisa? Nabi memiliki 4 sifat. Apa saja? Udah, berarti kalian baca-baca semua ya. Jadi ibu masuk pertama sampai mau keluar. Kira-kira putra keluar yang galak jadi ibu. Apa? Iya, cara ibu mengajar. Apa lagi? Happy kalian? Happy ya, alhamdulillah. Senang kalian? Senang. Kira-kira ada yang ibu marah-marah kalian? Oke, berarti happy, senang, very good ya. Berarti ibu alhamdulillah. Kalau ada terus bilang. Jadi ibu bisa mengoreksi diri. Kira-kira suara ibu kebesaran nggak? Walaupun besar suara, jadi kalian tidak akan ketiduran, tidak akan ngantuk. Oke, apa lagi? Baiklah, hari ini kita sudah habis materi ya. Kita juga mau ganti jam seperti biasa. Kita baca doa penutup untuk keberkahan ilmu kita di hari ini. Siapa kira-kira yang bisa pimpin doa untuk doa penutup? Udah. Kalau enggak, biar yang laki-laki aja ya. Karena yang laki-laki adalah jalan imam nanti di rumah tangga kalian masing-masing. Udah, saat itu Lasmi yang pimpin doa penutup, yang lain buat tangan. Udah. Baca. Dah. Sekian dulu Ibu ucapkan. Banyak-banyak terima kasih. Lebih dan kurang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.